besar 300 triliun hari ini tersebar sampai ke mana? Teman-teman sekalian, perlu untuk kita menduga sebut sajalah Jenderal B, teman-teman sekalian. Entah ini siapa yang kemudian Aksan Agung dipertontonkan dengan jiwa kemaluan sehingga apa? Supremasi keadilan hukum dan narangkan kemampuan kemudian dipermainkan, teman-teman sekalian. Maka untuk segera kami dari Relawan Indonesia Bersatu, ketika gerakan ini kami jadikan sebagai mempenjarakan yang namanya Sandra Dewi, teman-teman sekalian. Dan kami juga meminta kepada Kejaksaan Agung untuk mendatangi kami yang sungguh saya hormati sebangsa dan setanah air. Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk apa? Memberikan upaya hukum dan kemanfaatan dan bahkan keadilan hukum, teman-teman. Manfaatan dari Kejaksaan Agung dan bahkan oleh Jenderal B, teman-teman sekalian. Dan jangan sampai 300 triliun hari ini tidak mampu diselesaikan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, teman-teman sekalian. Sebab kenapa? Anggaran yang sangat fantasi, yang segitu besar hari ini, teman-teman sekalian, merugikan negara, teman-teman sekalian. Teman-temanku sekalian, sungguh saya hormati. Kita tahu bersama Kejaksaan Agung perlu untuk kita apresiasi daripada satu penanganan yang sangat serius untuk apa? Menangkal daripada satu apa, teman-teman sekalian, koruptor, teman-teman sekalian, yakni suaminya Sandra Dewi, teman-teman sekalian, yang Debut. Dah, cek. Ya. Ya, hari ini kami dari Relawan Indonesia Bersatu datang ke Kejaksaan Agung, tentunya mendukung Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menuntaskan kasus korupsi dugaan di pertambangan itu PT Timah, di mana kita sudah ketahui tersangkanya HRV sudah ditangkap dan bahkan sudah dipenjara, dan kasus ini naiknya ke TPPU. Namun kami saat ini mendesak juga kepada Kejaksaan Agung karena sudah berulang kali Sandra Dewi dipanggil sama Kejaksaan untuk diperiksa. Namun kami melihat bahwa karena sedikit besarnya pasti Sandra Dewi tahu terkait dengan masalah kasus dugaan korupsi PT Timah. Ya, kita minta supaya Kejaksaan memproses kasus ini dan menaikkan statusnya Sandra Dewi untuk menjadi tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita minta juga kepada Kejaksaan Agung untuk memeriksa oknum-oknum aparat penegak hukum yang ikut juga terlibat dalam kasus korupsi PT Timah. Karena sampai saat ini belum ada salah satu pun oknum aparat yang dipanggil terkait dengan kasus PT Timah. Padahal kasus ini kan tambang ilegal di satu tempat, suatu wilayah hukum, namun kenapa belum ada aparat atau oknum aparat penegak hukum yang dipanggil dalam kasus ini? Ya, terutama ada isu-isu yang melibatkan namanya Jenderal B. Ya, kita nggak tahu karena isu ini sudah santer di publik. Ya, kita minta Kejaksaan Agung pun harus serius. Jangan hanya Harvest Moise saja yang ditangkap ataupun yang ditahan. Namun oknum-oknum aparat-aparat, ya bila perlu Menteri SDM pun dipanggil itu dalam hal ini, supaya semua terang benderang, semua dituntaskan sehingga tidak ada tebang pilih dalam persoalan penegakan hukum. Itu ya kedatangan kami di Kejaksaan Agung hari ini. Menurut Abang, penanganan oleh Kejagung ini terhadap Sandra Dewi terlalu lama atau gimana, Bang? Terlalu lama itu. Terlalu lama. Ya, kami terlalu lama. Yang kita punya keinginan dan aspirasi daripada masyarakat juga, keinginan masyarakat dan publik untuk segera Sandra Dewi ditetapkan sebagai tersangka. Gimana pun dia akan menikmati juga hasil-hasil kekayaan daripada korupsi suaminya. Nah, itu yang kita mendesak daripada Kejaksaan Agung hari ini, terutama ke Jampitsusnya. Bang, lebih signifikan Bang, mungkin Sandra Dewi poin-poin apa sih yang dia harus ditetapkan menjadi tersangka menurut Abang? Ya, pertama
kita duga namanya dia kan istri daripada Herves Muiz, terus di mana gaya hidup hedon dia kan selalu ditunjukkan di beberapa publik kan gitu, sampai pernikahan dia kan begitu mewah kan sama Herves. Ya masa dia nggak tahu ini kekayaan dari mana, kemewahan dari mana, ya kan? Dia kan masa nggak tahu ada suaminya melakukan aktivitas pertambangan yang ilegal selama ini, ya kan? Ini orang terdekat dia loh, istrinya gitu, yang tidur sama dia selama ini, ya kan? Secara logika berpikir kan, yang paling dekat istrinya, pasti dia nggak tahu kasus ini, ya kan? Makanya kita minta supaya Kejaksaan Agung tetapkanlah Sandra Dewi sebagai tersangka dan ungkap semua siapa-siapa yang terlibat, termasuk oknum aparat penegak hukum yang terlibat dalam hal ini. Nah, gitu. Kita minta, karena ini sudah perhatian nasional dan ini juga sudah menjadi perhatian daripada pemerintah, ya kita minta supaya Menteri SDM pun harus diperiksa. Nah. Oke. Sekalian, PT Timah yang kemudian hari ini teman-teman sekalian kita tahu sangat anggaran yang sangat besar, 300 triliun hari ini tersebar sampai ke mana? Teman-teman sekalian, perlu untuk kita menduga sebut sajalah Jenderal B, teman-teman sekalian, entah ini siapa yang kemudian Kejaksaan Agung dipertontonkan dengan jiwa kemaluan sehingga apa? Supremasi keadilan hukum dan menawarkan kemanfaatan kemudian dipermainkan, teman-teman sekalian. Maka untuk segera kami dari Relawan Indonesia Bersatu, ketika gerakan ini kami jadikan sebagai mempenjarakan yang namanya Sandra Dewi, teman-teman sekalian. Dan kami juga meminta kepada Kejaksaan Agung untuk mendatangi kami yang sungguh saya hormati sebangsa dan setanah air. Tanah Agung Republik Indonesia untuk apa? Memberikan upaya hukum dan kemanfaatan dan bahkan keadilan hukum, teman-teman. Manfaatan dari Kejaksaan Agung dan bahkan oleh Jenderal B, teman-teman sekalian. Dan jangan sampai 300, teman-teman. Jangan sampai 300 triliun hari ini tidak mampu diselesaikan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, teman-teman sekalian. Sebabnya apa? Anggaran yang sangat fantasi yang segitu besar hari ini, teman-teman sekalian, merugikan negara, teman-teman sekalian. Teman-temanku sekalian sungguh saya hormati, kita tahu bersama Kejaksaan Agung perlu untuk kita apresiasi daripada satu penanganan yang sangat serius untuk apa? Menangkap daripada satu apa, teman-teman sekalian, koruptor, teman-teman sekalian, yakni suaminya Sandra Dewi, teman-teman sekalian, yang Debut. Dah, cek. Ya. Ya, hari ini kami dari Relawan Indonesia Bersatu datang ke Kejaksaan Agung, tentunya mendukung Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menuntaskan kasus korupsi dugaan di pertambangan itu PT Timah, di mana kita sudah ketahui tersangkanya Herves sudah ditangkap dan bahkan sudah dipenjara, dan kasus ini naiknya ke TPPU. Namun kami saat ini mendesak juga kepada Kejaksaan Agung karena sudah berulang kali Sandra Dewi dipanggil sama Kejaksaan untuk diperiksa. Namun kami melihat bahwa karena sedikit besarnya pasti Sandra Dewi tahu terkait dengan masalah kasus dugaan korupsi PT Timah. Ya, kita minta supaya Kejaksaan memproses kasus ini dan menaikkan statusnya Sandra Dewi untuk menjadi tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita minta juga kepada Kejaksaan Agung untuk memeriksa oknum-oknum aparat penegak hukum yang ikut juga terlibat dalam kasus korupsi PT Timah. Karena sampai saat ini belum ada salah satu pun oknum aparat yang dipanggil terkait dengan kasus PT Timah. Padahal kasus ini kan tambang ilegal di satu tempat, suatu wilayah hukum, namun kenapa belum ada aparat atau oknum aparat penegak hukum yang dipanggil dalam kasus ini? Ya, terutama
ada isu-isu yang melibatkan namanya Jenderal B. Ya kita nggak tahu karena isu ini sudah santer di publik. Ya kita minta Kejaksaan Agung pun harus serius. Jangan hanya Harvest Moise saja yang ditangkap ataupun yang ditahan. Namun oknum-oknum aparat-aparat ya bila perlu Menteri SDM pun dipanggil itu dalam hal ini supaya semua terang benderang, semua dituntaskan sehingga tidak ada tebang pilih dalam persoalan penegakan hukum. Itu ya kedatangan kami di Kejaksaan Agung hari ini. Menurut Abang, penanganan oleh Kejagung ini terhadap Sandra Dewi terlalu lama atau gimana, Bang? Terlalu lama itu, terlalu lama. Ya, kami lihat terlalu lama. Yang kita punya keinginan dan aspirasi daripada masyarakat juga, keinginan masyarakat dan publik untuk segera Sandra Dewi ditetapkan sebagai tersangka. Gimana pun dia akan menikmati juga hasil-hasil kekayaan daripada korupsi suaminya. Nah, itu yang kita mendesak daripada Kejaksaan Agung hari ini, terutama ke Jampitsusnya. Bang, lebih signifikan Bang, mungkin Sandra Dewi poin-poin apa sih yang dia harus ditetapkan menjadi tersangka menurut Abang? Ya, pertama kita duga namanya dia kan istri daripada Harvest Moise, terus di mana gaya hidup hedon dia kan selalu ditunjukkan di beberapa publik kan gitu, sampai pernikahan dia kan begitu mewah kan sama Harvest. Ya masih dia nggak tahu ini kekayaan dari mana, kemewahan dari mana, ya kan? Dia kan masih nggak tahu ada suaminya melakukan aktivitas pertambangan yang ilegal selama ini, ya kan? Ini orang terdekat dia loh, istrinya gitu, yang tidur sama dia selama ini, ya kan? Secara logika berpikir kan, yang paling dekat istrinya, pasti dia nggak tahu kasus ini, ya kan? Makanya kita minta supaya Kejaksaan Agung tetapkanlah Sandra Dewi sebagai tersangka dan ungkap semua siapa-siapa yang terlibat, termasuk oknum aparat penegak hukum yang terlibat dalam hal ini. Nah, gitu. Kita minta, karena ini sudah perhatian nasional dan ini juga sudah menjadi perhatian daripada pemerintah, ya kita minta supaya Menteri SDM pun harus diperiksa. Nah. Oke.